Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang setia. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali pada Safir Ramadan, Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung, tahun 1445 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah, materi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya meramaikan dan memakmurkan masjid. Sudah menjadi kondisi umum ketika pada bulan Ramadan hampir semua masjid dan musola terlihat penuh, terutama pada awal-awal melaksanakan ibadah puasa. Biasanya jamaah dari berbagai kalangan hadir, mulai dari yang lansia sampai balita. Bahkan tak jarang terlihat banyak masjid yang menggelar shaf sholat sampai ke halaman jika sudah tidak cukup menampung jamaah. Tak hanya sholat wajib 5 waktu dan tarawih, tapi juga berbagai ibadah lainnya seperti sholat sunat, tadarus, kajian, iktikaf, buka puasa selalu dilakukan di masjid. Namun, biasanya keadaan ini akan berangsur-angsur berkurang setelah bulan puasa Ramadan. Kegiatan-kegiatan kembali berkurang dan shaf sholat pun akan terlihat mengecil lagi. Tak terlihat lagi warga yang tadarus, tidak ada lagi yang sholat malam, kajian Islam berkurang, uang infak dan zakat pun berkurang. Memang menyedihkan jika kita harus membandingkan kondisi masjid di bulan puasa Ramadan dengan kondisi di bulan-bulan selain Ramadan. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal masjid bagi umat Islam itu bagaikan air bagi ikan. Ikan tidak akan bisa bertahan lama dalam hidupnya jika dipisahkan dari air. Yang artinya jiwa atau ruh keislaman seorang muslim tidak akan kokoh jika tidak suka ke masjid atau tidak memperoleh pembinaan dari masjid. Masjid punya kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin, yakni dalam rangka memperkokoh dan memantapkan ruh keislaman, dan ini berarti masjid harus dikembangkan ke arah pengokohan jiwa keislaman dari kaum muslimin. Sehingga jika kita memakmurkan masjid, insya Allah akan memberikan kehidupan dunia yang lebih baik dan penuh berkah. Masjid merupakan rumah ibadah, tempat sujud dan berserah diri umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dijadikan sebagai tempat beribadah seperti sholat dan berzakat, masjid pun dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi umat. Di antaranya menuntut ilmu, bermusyawarah, hingga tempat berlindung ketika datangnya musibah. Karena itu, banyak umat muslim yang berlomba-lomba menyalurkan sedekahnya untuk memakmurkan masjid-masjid di lingkungannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsya ilallah fa asya ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta
tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Tentunya memakmurkan masjid merupakan amal jariah yang akan terus mengalir sekalipun orang yang bersangkutan telah wafat. Berikut 5 keutamaan memakmurkan masjid. Yang pertama, mendapat rumah di surga. Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, walau seukuran sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Yang kedua, amal jariah akan terus mengalir. Sungguh sangat beruntung mereka yang telah bersikeras membangun dan memakmurkan rumah Allah atas dasar ketakwaan dan ikhlas. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah, insya Allah akan mendapat balasan yang berlipat, baik di dunia maupun sebagai bekal di akhirat. Yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda. Sekecil apapun kebaikan yang telah diberikan untuk kebermanfaatan bagi khalayak, maka Allah senantiasa akan membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, dilapangkan rezekinya. Katakanlah, sesungguhnya Robku telah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, di antaranya hamba-hambanya yang menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Saba 39. Yang kelima, menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mari bersama kita memakmurkan masjid-masjid terdekat kita. Memakmurkan masjid bukanlah tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Mari kita jadikan masjid tempat yang memancarkan cahaya kebaikan bagi kita dan masyarakat sekitar. Dengan penjelasan tadi, semoga kita semua termasuk golongan kaum orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Tak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan selain Ramadan. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.